Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat Tahwi sekalian, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini saya merasa senang sekali bisa kemudian mengadakan ataupun mengumpulkan teman-teman semua dalam majelis Quran secara virtual ya, Masya Allah ya. Bersama Ustadz Akbar kita yang mungkin gurunda kita yang akan mengajar kita di malam hari ini. Mungkin sebelumnya saya izin perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Munirul Huda, bisa dipanggil Munirul. Kebetulan saya selain menjadi host di sini, juga sebagai koordinator ya dalam program Tahfiz Circle Quran Insight ya. Jadi Masya Allah untuk agenda malam hari ini itu adalah sebenarnya agenda pertama ya. Artinya episode pertama yang kita baru meluncing program baru kita. Karena sebelumnya saya mungkin izin ya flashback dulu ya. Bahwasanya sebenarnya Tahfiz Circle ini dulu awalnya namanya Tahsin Virtual ya. Jadi saya singkat menjadi Tahfi. Nah, di sini tuh harapannya tahfisin di sini tuh tidak hanya sekedar tahsin virtual, tapi juga tadabbur, tahsin dan juga talaki secara virtual. Yang harapannya memang di dalam forum Zoom yang kita adakan ini, meskipun online ya, kita bisa tetap belajar Al-Quran bersama-sama, meskipun dengan keadaan santai, tidak terlalu formal, tapi kita juga mengharapkan keseriusan dan juga ada hikmah yang bisa kita pelajari di dalamnya. Karena kita harapannya kalau biasanya kita itu ngaji tahsin, kadang kan rasanya juga mungkin kalau belum terbiasa, mungkin sebagian dari kita itu merasa berat. Tapi mungkin hari ini kita coba mengemasnya dengan cara yang mungkin lebih ya unik ya barangkali ya. Jadi kita pengennya nanti ada tadabbur dulu, sesi tadabbur terhadap ayat yang mungkin akan kita pelajari. Kemudian nanti ada sesi tahsin, ada sesi talaki, bahkan nanti teman-teman bisa nih untuk kemudian mengajukan bacaannya sehingga nanti bisa dikoreksi dengan gurunda kita. Jadi tentunya ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semua. Dan tentunya program ini kita laksanakan secara gratis ya mas sekalian dan juga eh, Sobat Tahfi ya. Maka dari itu saya berharap kita semuanya bisa saling mengajak ya kepada saudara-saudara kita, kemudian teman-teman kita dan juga keluarga kita bahkan untuk bisa ikut join di majelis ini. Dan kita berharap majelis ini tuh bisa kita adakan rutin setiap pekan ya dengan tema yang berbeda-beda tentunya nanti dan kita pengennya setiap pertemuan itu satu pembahasan selesai. Jadi sehingga nanti biar teman-teman itu kalau misalnya suatu saat tidak sempat untuk hadir, nanti masih bisa ada rekaman dan juga kalau pun memang mengikuti di sesi selanjutnya, di episode selanjutnya pun juga masih bisa menerima materi ataupun pembahasan secara sempurna gitu, tidak tertinggal materi dan lainnya seperti itu. Sehingga harapannya ini bisa menjadi ya ajang silaturahim kita dan juga belajar Quran dan juga bisa bertemu dengan gurunda, berkumpul dengan orang-orang salih yang kita adakan rutin pekanan. Ya, harapannya bisa menguatkan semangat kita, menguatkan giroh kita, menguatkan apa ya motivasi kita untuk mempelajari Al-Quran seperti itu. Baik teman-teman semua, mungkin sedikit saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan karena kita tentunya tidak sabar ya untuk menantikan materi yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Akbar. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, yakni sesi tadabbur ya, karena ini tadi anggap aja pembukaan kayak gitu. Jadi izinkan saya mungkin sedikit menyampaikan biografi Ustadz kita ya, Ustadz Akbar. Jadi biar kita semuanya mungkin atau teman-teman sekalian yang barangkali baru dan belum pernah ketemu dengan kami sebelumnya, mungkin bisa lebih kenal. Jadi sekilasnya, singkatnya Ustadz Akbar ini adalah salah satu pengajar di Tasin virtual secara online dan kami kayaknya sudah bersama dengan beliau, membersamai beliau ini
4 tahun ya kalau nggak salah atau bahkan lebih, Masya Allah. Jadi beliau ini adalah salah satu gurunda kami, guru guru saya juga terkait kelas di Tahsin virtual. Kemudian beliau ini juga berpengalaman 10 tahun di bidang Tahsinul Quran, mengajar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta dan juga beliau ini juga sudah tersertifikasi sebagai guru Quran di BNSPRI ya, Masya Allah. Jadi tentunya ya kita mengharapkan curahan ilmu yang bisa beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita. Baik teman-teman semua, untuk menghemat waktu, mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian selanjutnya mungkin waktu dan tempat bisa saya persilahkan kepada Ustadz Akbar. Tafadhol Ustadz untuk bisa memulai kegiatannya. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustaz Munir. Baik, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Sampai angkanya enggak tentu masa sampai ini. Sebenarnya ini nih. Nah, siap. Terima kasih Ustaz. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Baik teman-teman semuanya, insyaallah ini juga ada teman-teman kami, guru-guru kami juga Masya Allah di sini dan sahabat kami juga yang alhamdulillah ketika di-share ada yang merespon baik mau ikutan alhamdulillah insyaallah memang majelis ini kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah. Dah memang tadi sudah sampai kalau Ustadz Munir bahwasanya kita sudah sama-sama mem- membidani ya program ini Ustadz ya dari zaman COVID ya makanya namanya tahsin virtual ya karena memang pertama kali embrionya itu di COVID ya 2020 atau 2021 ya Insya Allah sudah cukup lama Alhamdulillah bergulir dari tahsin virtual tahsin dasar ya Insya Allah sampai talaki juz 30 bahkan sampai talaki juz 1 juz 2 juz 3 Alhamdulillah pernah kelas bahasa Arab juga ya saya kelas bahasa Arab juga pernah kelas mini course Al-Fatihah kemudian terakhir juga Al-Fatihah reading mastery ya itu dari tahsin kemudian talaki juga tahfidz juga pernah sampai kelas yang menyentuh fikih ya hari ini kita mencoba Bismillah naik level tapi mudah-mudahan kita ingin semakin mendekatkan Quran ke dalam kehidupan kita ya. Quran menjadi penyembuh, Quran menjadi solusi bagi kehidupan kita semua. Jadi memang ini nanti sesi pertama kita akan coba mentadaburi ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian nanti kita ada sesi tahsin ya. Karena saya juga awalnya dari tahsin ya, dari kecintaan itu ya. Semoga Allah yang bimbing. Kecintaan itu diawali dari belajar tahsin, kemudian belajar bahasa Arab, kemudian hingga ke tadabbur ya. Karena memang harusnya Al-Quran itu memandu kita ya. Karena dalil ya, kita sering sering mengucapkan kata dalil ya kan. Dalil itu kan sebenarnya maknanya adalah panduan ya. Harusnya Quran itu memandu kehidupan kita. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita sesuai dengan tema ya, insya Allah. Sesuai dengan tema yang sudah di judul dan tema ya. Insya Allah rencana memang ini akan berlanjut ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti semangat. Bukan perkara banyaknya orang ya, insya Allah, tapi apapun yang diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala dia akan kekal. Insya Allah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah hampir 1000 tahun lamanya
hampir 1000 tahun pengikutnya, followernya ya. Followernya Nabi Nuh itu berapa? Nggak nyampe 100 orang ya kan. Kalah sama followernya orang sekarang ya. Fokus ya. Follower orang sekarang ada yang ratusan ribu. Tapi jumlah follower Nabi Nuh alaihi salam yang sedikit itu tidak kemudian mencederai kemuliaan beliau ya. Nabi Nuh alaihi salam ya. Nabi Ulul Azmi. Jadi tidak ada yang mampu menandingi ke, kesolihan ya, ketabahan Nabi Nuh alaihi salam meskipun followernya sedikit. Nah, termasuk di sini kita juga harus bersihkan niat kita bukan karena banyaknya. Kalau di grup banyak ya kan, ikut 60 orang ya. 60 orang gitu. Kok yang datang sepi. Nah, syal. Jangan ya. Termasuk saya juga sebagai pemateri. Yang datang sepi nggak semangat nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena memang sejak awal kita memulai ini karena Allah. Jangan sampai berhenti karena manusia. Ya, kalau kita mulai karena Allah, jangan sampai berhenti karena manusia. Meskipun sedikit, meskipun sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini adalah hamba-hamba Allah pilihan. Ya, karena Allah tidak akan memilih ya. Tidak Allah tidak akan menakdirkan majelis ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya. Saya Fatihah. Insyaallah. Insyaallah. Judulnya itu Masya Allah ya. Judulnya apa? Judulnya Zat? Tetap tenang ya ketika masalah datang atau ketika masalah menyapa lah ya. Insya Allah. Intinya itu ya. Apa sih yang disebut dengan masalah atau ujian ya? Jadi memang siapapun yang ada di dunia ini pasti akan diuji. Kalau kata orang Jawa itu apa? Uang sinawang ya. Kalau orang Jawa ya. Sinawang. Ah, ah, uang sinawang. Apa yang kita lihat belum tentu sebagaimana yang kita lihat ya kan. Belum tentu benar. Ada orang ya saja. Ada orang yang contoh laki-laki yang nyari nafkah ya. Ada yang gajinya besar tapi ke- tapi bertemu dengan keluarga itu jarang. Karena nyari nyari nafkahnya di luar kota, di luar provinsi. Ya. Ada suami yang dekat dengan keluarga, tapi penghasilannya cukup hanya untuk keluarga ya kan. Ada yang mungkin tidak bisa bekerja karena harus menjaga orang tua. Jadi betapa banyak orang-orang yang diberikan ujian. Ya, bukan betapa banyak ya, semua. Karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Tidak ada satupun manusia yang lepas darinya. Kalau nggak mau diuji berarti gimana? Jadi jangan hidup. Ya kan? Kalau nggak mau diuji berarti jangan hidup. Karena memang dunia ini tempat ujian. Ya. Nggak ada namanya tempat bahagia di dunia, nggak ada. Bahagia hanya di akhirat. Kelihatannya aja, uh enak ya. Kayaknya kalau naik mobil kayak gitu, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi kan kita nggak tahu itu mobil belinya pakai uang apa. Jangan-jangan kredit ya kan, kreditnya 10 tahun, ya kan, cicilannya 5 juta. Kan berat ya. Enak ya gaji 50 juta gitu. Ternyata ada orang yang gajinya 50 juta tapi punya utang miliaran gitu. Kan aneh ya. Aneh. Dan jadi ya wong sinawang kalau kata orang Jawa itu jadi ujian itu memang Allah tentukan bagi setiap hamba ya. Jadi di dunia ini tidak ada yang sedang baik-baik saja ya. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing ya. Jadi manusia di bumi ini tidak ada yang baik-baik saja kecuali memang standar kita standar TikTok ya. Standar media sosial ya. Jangan menjadikan media sosial sebagai standar hidup kita. Kenapa? Jadi sengsara hidup kita pasti. Hidup kita pasti sengsara ya. Ya karena ujian itu ketidaksesuaian antara harapan yang diusahakan dengan ketetapan Allah. Apa yang kita harapkan, tapi ketetapan Allah tidak tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah ujian. Benar ya? Ya, Benar, insya Allah. Ada yang berharap punya punya anak yang normal ya. Ya, ini kisah aja banyak ya. Banyak orang tua yang diuji
dengan anak yang mungkin berkebutuhan khusus, ya tidak ada orang tua yang mengharapkan gitu kan. Tapi ternyata Allah uji, dititipkan anak yang berkebutuhan khusus ya. Soal itu tentu pahalanya nggak sama. Pahala mendidik anak-anak yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Tapi kan namanya manusia ya, itu wajar. Namanya manusia itu wajar ketika antara harapan dan yang apalagi harapan itu udah diusahakan mati-matian, tapi ternyata tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Itu wajar banget kalau kita, ya Allah seandainya gitu ya, seandainya mobilnya nggak dimaling orang, seandainya rumahnya nggak terbakar, itu boleh aja. Karena bahkan Ibunda Maryam pun ya fa'aja ahal makhodu ila jiz'in nakhlah qala ya laitani mittu qabla hadha. Jadi itu Bunda Maryam pernah ket- ketika ya rasa ingin melahirkan kontraksi melahirkan, bahkan Bunda Maryam ya itu wanita mulia, ya wanita mulia yang pernah terlahir di dunia itu ada Bunda Maryam, itu kan levelnya setara dengan istri Rasulullah ya, tapi Bunda Maryam ini luar biasa lah, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Bunda Maryam tuh. Pernah mengatakan di Quran qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu masyan mangsiya. Ya Allah, seandainya aku mati aja sebelum ini. Kalau bahasa kita gimana tuh, teman-teman? Ya Allah, seandainya aku mati aja deh sebelum melahirkan anak ini. Anak ini siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nggak bisa. Nabi Isa alaihissalam bilang begitu coba. Itu selevel Bunda Maryam, ya kan? Yang dinazarkan oleh sang bundanya, istri dari Imron, untuk dinazarkan menjadi pengabdi di Baitul Maqdis, beribadah setiap hari. Ya kita tahu itu di mihrabnya Bunda Maryam itu selalu hadir makanan-makanan yang Nabi Zakaria bahkan tanya itu dapat dari mana itu? Dari dari Allah Subhanahu wa taala, kata Bunda Maryam. Saking solehanya, ya qanitat, bahkan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diuji, teman-teman. Jadi wanita yang soleha dipuji, disanjung, tiba-tiba diuji dengan harus mengandung anak tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Itu bisa dibayang yang berat banget ya. Wajar saja tuh Bunda Maryam bilang, Qolat ya laitani mitu qabla haza. Ya Allah, seandainya aku mati aja sebelum hari ini gitu. Wakung tu masya mangsia. Lebih baik aku nggak pernah dikenal oleh siapapun. Lebih baik aku dilupakan, nggak terkenal, nggak ada yang mengingatku. Insya Allah itu luar luar biasa sekali. Ya, wajar. Jadi kalau kita kena ujian, manusiawi banget ya, teman-teman. Kalau ya Allah seandainya kan kita sering berandai-andai ya, seandainya tidak tidak terjadi musibah ini, tidak terjadi musibah itu, saya pasti begini, saya pasti begitu, insya Allah. Dan itu wajar teman-teman, karena manusiawi ya. Tapi bagaimana tentang responnya, ya insya Allah. Jadi yang paling kemudian jika kamu sedang dalam keadaan bertakwa, berarti itu ujian. Jadi kalau sholat kita bagus, sholat tepat waktu, rajin zikir, gak pernah luput dari membaca Al-Quran. Ini keadaan kita baik-baik saja ya, gak pernah ninggalin sholat, taat lah. Berarti itu ujian teman-teman. Berarti itu mudah-mudahan itu ujian. Namun jika kamu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, jika kamu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, namun hidupmu berlimpah, hati-hati bisa jadi itu istidraj atau azab ya. Tahu istidraj ya? Pernah lihat orang nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, tapi kaya raya. Banyak nggak? Banyak, banyak banget. Ya banyak itu, banyak. Kita nggak nunjuk orang ya, tapi kita bisa lihat. Itu nyata. Jauh dari Allah, nggak menutup aurat, ya, tapi dikasih sehat, ya kan? Berarti itu azab.
Jadi ini pertanyaan ke diri kita masing-masing. Ya, pertanyaan ke diri kita masing-masing. Apakah kita saat ini sedang diuji atau istidraj? Ya, lagi-lagi, kalau tolak ukurnya tadi ya, sholatnya kita berantakan enggak. Kalau sholat kita rajin, masih mengingat Allah, lisan kita masih senantiasa berzikir, berarti mudah-mudahan itu ujian. Dan tadi sudah disampaikan di awal, bahkan seorang Bunda Maryam ya, wanita soleha, kita nggak usah tanya lah tentang kesolehannya, kesolihan Bunda Maryam itu diuji dengan ujian yang berat. Bayangin bisa hamil, ya nggak kan logik nggak ada tuh hamil tanpa disentuh laki-laki. Bayangin betapa beratnya sampai mau bilang lebih baik aku mati aja gitu kan. Itu sekelas Bunda Maryam aja bilang seperti itu ketika dikasih ujian. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Tadi sudah saya ini juga ya share juga ya beberapa tulisan ringkas di grup. Mudah-mudahan bisa memandu kita semua. Kita biasanya sering dengar yang hadis yang umum itu yang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya kan. Barang siapa Allah mencintai seseorang, maka ia difakihkan dalam persoalan agama. Tapi ada hadis yang bunyinya itu mirip teman-teman. Tapi ini nanti relate dengan apa yang kita bahas hari ini tentang tetap tenang dikala masalah datang ya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa Minhu. Yuri, Yuri itu menghendaki ya. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan, atau bisa juga diterjemahkan barang siapa Allah mencintai hambanya, bihi kembali kepada hambanya. Barang siapa Allah mencintai hambanya, menghendaki kebaikan, khairan ya. Barang siapa Allah mencintai hambanya, yusib minhu. Itu dari kata asoba yusibu isobatan musibah. Nah, disitulah kita muncul kata musibah. Jadi jika Allah mencintai seseorang, ternyata apa? Yusib minhu. Allah timpahkan, Allah beri ia musibah. Redaksinya musibah teman-teman. Ya, meskipun kalau diterjemahkan itu Allah mengujinya. Tapi kalau kita mau terjemahkan secara letterlek bahasa Arab dari kata asoba yusibu isobatan musibah itu adalah segala hal yang menimpa atau disebut dengan musibah. Makanya hujan itu kan pakainya apa? Kalau kita doa hujan, Allahumma sayyiban, gitu Riban. teman-teman. Nafian. Gitu. Di situ nggak ada kata-kata hujan teman-teman. Ya kan? Hujan itu bahasa Arabnya apa? Mator ya. Atau ghaib. Al-ghaib atau mator. Allahumma sayyiban. Ya. Nafian ya Allah, berikanlah yang menimpa ini bermanfaat. Ya, karena hujan itu datangnya dari atas, menimpa ya. Nah, begitu juga musibah. Musibah itu dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan, mencintai seseorang hambanya, Allah timpakan musibah untuknya. Masya Allah. Siapa kita dicintai nih? Ya, jadi kalau kita merasa dicintai Allah, saya dicintai, wah, berarti harus siap diuji. Uji, ujian itu, insya Allah ya. Jadi kalau kita hidupnya lempeng aja itu ya, taat, ibadah, sholat, sholat, tapi gak diuji, nah berarti belum masuk kategori ini teman-teman. Dan lagi-lagi tadi sudah disampaikan, tidak ada manusia yang sedang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Jangan pernah lihat medsos, karena di medsos yang diposting adalah yang seneng-seneng aja. Iya, lagi jalan-jalan di posting ya kan, tapi lagi nyari duit begadang melembur ya kan, buat ongkos jalan-jalan itu nggak diposting. Ya kan teman, itu nggak diposting. Capeknya di deadline kerjaan ya kan, dimarahin bos ya kan. Itu mana di posting gitu gitu kan. Tapi yang lagi enak sih lagi jalan-jalannya diposting. Jadi maka jangan pernah menjadikan medsos sebagai ya lihat 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 status itu sekedarnya aja ya sekedarnya apa kalau udah lihat yang cuman flexing flexing itu di skip aja deh, kecuali yang isinya ada Qurannya, ada nasihat nasihat itu boleh, karena di sana juga kita ada ruang untuk kita berdakwah ya, karena itu juga diantara misinya tahfiz circle ya, kita ingin orang itu udah buka story oh isinya tentang Quran,
mungkin nggak sempat buka Quran, tapi lihat story, oh iya, tiba-tiba orang yang males baca Quran tiba-tiba buka story yang cuma 50 detik jadi semangat. Masya Allah, itu kan juga mulia ya. Yang begitu-begitu, nah itu perlu banget dilihat. Gitu ya teman-teman, ini man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Singkat banget, mudah sekali untuk dihafalkan. Dan bentuk ujian dari Allah jelas ya di surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Rasa takut, kelaparan, wajar banget ya teman-teman. Kekurangan harta ini wajar. Wa naqsim minal amwal. Takut miskin, takut kehilangan. Ya kita punya mobil baru besoknya hilang, sedih nggak? Sedih wajar ya kan? Sedih, ya Allah seandainya saya gembok gitu kan. Seandainya saya kunci motor saya supaya nggak hilang kan wajar. Wajar banget. Rumahnya rumahnya dijarah, ini apa dijarah ya, agak agak sensitif nih ada ini, rumahnya mungkin di maling gitu ya, soalnya ya itu wajar. Kehilangan harta itu udah Allah itu yang paling ngerti kita ya kan. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu apa, sok tahu ya teman-teman ya, sok tahu, padahal Allah lah yang nyiptain kita, jadi Allah yang lebih tahu. Kehilangan jiwa wajar ya, kita takut sakit, kita takut kehilangan orang-orang tercinta ya. Dan buah-buahan wastamarot. Nah, yang paling menarik itu di belakang ini ya, kalau kita lihat wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wastamarot. Kok tiba-tiba ada buah-buahan, kita takut, diuji dengan takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, angfus, samarot. Kok diuji dengan buah-buahan ini pasti gimana? Nah, ini indah teman-teman. Kenapa ada buah-buahan? Samarot kan buah ya, samaroh tunggalnya. Tamarot itu ya kan, buah itu kan identik dengan hasil usaha ya. Buah itu Hmm. identik dengan hasil usaha. Kita menanam benihnya, kemudian kita menyiramnya, merawatnya hingga besar, kemudian berbuah, punya hasil. Nah, ini sering nggak sih kita diuji? Kita yang menanam, kita yang merawat, membesarkan, tapi yang mana orang lain. Itu Hmm. berlaku untuk apapun. Kita kerja nih, banyak tuh kejadian di mana mau bisnis, mau apapun ya. Kita udah yang ngerintis dari kecil sampai benih, udah gede, udah sukses, tiba-tiba diambil oleh orang lain. Tiba-tiba ya itu digagalkan oleh orang lain. Nah, ya itu sering. Itu pasti itu ujian yang juga banyak menimpa manusia ya. Pasti banyak, hampir sebagian besar. Kita yang menjagain, merawat, tiba-tiba udah sukses, udah berbuah manis, tahu-tahu diambil orang lain. Banyak ya itu kejadian di Jogja, banyak tuh kalau terutama di bisnis ya. Tiba-tiba udah gede gitu kan. Tiba-tiba belum didaftarin nih hak patennya, didaftarin Waduh. sama orang lain. Wah, wah ini hancur langsung ya. Langsung yang udah gede itu tiba-tiba hilang karena yang daftarin hak patennya orang lain, yang itu memang dalam rangka ya itu tadi, merebut ya, merampas ya, insya Allah. Itu wajar banget teman-teman ya ini. Jadi kalau kita diuji dengan hal-hal ini emang udah di Quran udah dibilang, Allah menguji bukan tanpa alasan ya teman-teman. Allah menguji bukan tanpa alasan. Nah, mana sih tadi ini bentuk ujian ya, pasti Allah ada alasan. Pertama, alasannya siapa yang paling sabar. Wah, ini sabar ini paling mudah diucapin ya, insya Allah termasuk saya ini. Karena jelas yang sedang diuji sekarang itu, yang paling diuji adalah saya yang lagi ngomong teman-teman ya, lagi ngomong ini paling diuji, insya Allah. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama menguatkan teman-teman, sama-sama belajar. Ya. Karena beribadah itu memang indah, tapi satu kata kita ya, satu dakwah kita yang membuat orang menjadi dekat kepada Robnya itu jauh lebih indah dibanding ibadah-ibadah kita yang sendiri, yang mahdoh ya. Insya Allah itu memang visi Hmm. kita di tahsin virtual juga itu. Kita Setuju. ibadah sholat, tahajud indah, tapi ada yang lebih indah, dakwah kita, perkataan-perkataan kita yang kemudian membuat orang
menjadi lebih dekat kepada Robnya, menemukan Robnya, itu jauh lebih indah. Itulah yang semangat, itulah spirit itu yang kita bagikan ke semuanya, termasuk teman-teman semuanya hari yang hadir di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi dai-dai juga buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa yang paling sabar? Ada hadis dari Rasulullah, innamas sabaru indal indas sodamatil ula. Innamas innamas sabar ya, indas as-sodamatil ula. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sungguh hanya saya kesabaran itu ketika dentuman pertama. Sodamah itu, sodamah, hentakan pertama. Sabaran itu kesabaran itu letaknya pada dentuman atau ledakan pertama atau hentakan pertama. Jadi ketika dikabar, misal ada orang yang dikabari salah satu misal orang yang ia cintai wafat. Nah itu ketika dengar kabar itu itulah Dentuman disebut itu. dengan sabar. Itu Ya, disebut itu sabar ya. dentuman. Kalau dia tiba-tiba langsung dikabari orang yang dia cintai wafat, sudah meninggal, ya dadanya sesak ingin Ya, berteriak tapi dia bertahan, dia bertahan, ya dia ingin mukul, dia nggak mukul. Nah itu pada hentakan pertama itu sabar. Itu biasanya orang yang gagal lolos ujian itu di situ, teman-teman. Pada yang pertama itu nggak terima, kok kayak gini ya Allah, kayak gitu. Nggak terima dengan ketetapan Allah pada dentuman pertama. Kesabaran itu terletak pada dentuman pertama. Itu biasanya orang yang gagal. Nah, karena ini kita udah belajar, mudah-mudahan nanti kita ya ketika kalau uji ya, karena nggak mungkin kita lepas dari ujian, nggak tahu di depan kita ada ujian apa lagi ya teman-teman. sudahnya. Kemudian paling sungguh-sungguh berjuang, ya jelasin ya, siapa yang paling sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini apa nih bacaan? Ya berbahagialah sebab panggilannya hanya untuk orang-orang yang beriman ya. Jadi jadi memang panggilan panggilan kita tadi di sini kita diminta untuk ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Ya maksudnya gitu ya. Itu yang itu ayat itu. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar dulu kan. Dan sholat. Kalau kita dapat Benar. ujian, dapat musibah, minta tolong, ternyata yang pertama kali adalah sabar, baru sholat. Dan disebut dengan kesabaran adalah kesabaran yang terletak pada hentakan pertama, teman. Dan memang pahala sabar ini besar sekali, teman-teman ya. Besar sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum biwairi hisab. Itu di surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiru. Innama. Jadi kalau di Quran pakai kata innama itu maknanya membatasi, menjadi khusus. Dan Allah dan Allah hanya sempurnakan, hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas, teman. Jadi pahala sabar itu nggak ada batasnya, unlimited. Bisa dibayangin ya teman, unlimited. Jadi kalau sholat itu ada 27 derajat ya. Al-Quran itu setiap hurufnya 10 kebaikan ya. Ada ukuran itu bisa dihitung angka-angkanya. Tapi kalau sabar itu kata Allah bi ghairi hisab, itu unlimited pahalanya. Wah, soal ini jadi ini menjadi kabar gembira bagi kita yang mungkin ketika mendapatkan tadi ya ujian yang berat, sabar pada hentakan pertama, sabar kehilangan orang-orang yang bisa, contoh ya kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang dicintai, itu kita bisa kuat. Meskipun ngomongnya mudah ya, tapi kebayang aja ya, kita bayangin aja ya, kita punya orang-orang yang kita cintai pasti banyak, ada orang tua, ada pasangan, ada anak, ya kan, tiba-tiba Allah ambil itu nggak mudah, ngomongnya aja sekarang. Tapi ketika hari itu datang, saya diuji, kuat nggak kita kita
Siap nggak kita dengan ujian yang Allah berikan? Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu nggak pernah meninggalkan kita dan nggak pernah benci. Ya, manusia sayang-sayangnya manusia. Jadi kalau manusia itu teman-teman. Jadi kalau ada orang yang paling mencintai kita, yang paling sayang, maka maka Allah. itulah yang paling berpotensi, paling membenci kita dari orang-orang yang paling sayang. Itu manusia. Nah, jadi kalau kita punya orang yang sayang banget sama kita, maka potensi kebencian terbesar itu ada hadir dari orang yang paling sayang dengan kita. Itu manusia. Pasti itu. Karena memang manusia tidak diciptakan untuk maha pemaaf seperti Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kata Allah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau pintu-pintu bumi tertutup semua, manusia meninggalkan kita semuanya. Kata Allah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi bahkan redaksi itu soal apa teman-teman? Wadduha wal laili idza saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kalau dalam bahasa Arab mawadda'aka. Ka itu adalah kata ganti orang kedua. Berarti kamu ya, mawadda. Dan Allah tidak pernah meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Jadi ayat itu, Masya Allah, isinya DM. Kalau bahasa kerennya itu, jadi Allah itu ngirim ngirim pesan, nggak di grup. Kalau biasanya, kalau Quran itu bunyinya ya ayuhan nas, itu kan umum ya, kayak nge-share di grup ya. Oh, wahai manusia, kemudian ada redaksinya ya ayuhalazina amanu, wahai orang-orang yang beriman itu juga nge-share-nya di grup. Tapi kalau di kalau redaksinya aduha itu indah banget. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak pernah meninggalkanmu. Jadi kita dijapri teman-teman. Dijapri ibarat WA itu sama Allah dijapri, di DM, direct ya, langsung ke personal masing-masing. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Nah, redaksi itu kamu, bukan dia. Ya, bukan pakai kata Allah tidak pernah meninggalkan manusia enggak, tapi kata Allah itu Allah langsung nyampein ke kita yang lagi banyak masalah, lagi banyak ujian. Kata Allah, mawadda rabbuka wa maqla. Ya, seandainya semua manusia meninggalkanmu, Allah bilang, aku tidak pernah meninggalkanmu. Nah, itu Insya Allah. Indah banget ya. Itu Masya Allah. Itu Allah, itulah Tuhan yang hari ini begitu sayang kepada kita. Yang kita kadang lupa ya. Kadang kita lupa. Dan kita sadar. Kita sangat sadar banget teman-teman. Justru kelapangan itu yang ba- kelapangan itu yang justru banyak menggelincirkan orang. Kelapangan berupa harta, kesehatan, ya itu pujian, itu bukan tanda kesuksesan. Ya, ini penting banget ya. Kelapangan harta orang kaya, banyak nggak orang kaya yang bukan Muslim? Banyak banget ya. Bill Gates ya, Sat, ya. Bill Gates, apalagi pemilik Facebook itu nggak ada yang Islam itu. Duitnya banyak. Ada orang yang sehat, badannya atletis ya, badannya atletis, bagus banget. Tapi sholat nggak sholat dia. Jadi bukan ukuran. Badannya six pack gitu, bukan ukuran. Disanjung banyak fansnya, banyak followernya, itu bukan tanda kesuksesan teman-teman, itu ujian. Betapa banyak pelaku maksiat yang melakukan kemaksiatannya di kala sehat. Ya nggak sih? Orang ke, mohon maaf, ke klub malam, diskotik itu mahal loh, ya kan? Terakhir itu di Jogja itu kejadian yang di Jalan Bugisan tuh lagi rame dulu, yang ada orang mabuk dengan kecepatan tinggi nabrak dua orang, ya, kakek nenek yang sedang mau menjemput nafkah itu sampai sampai terbang tubuhnya itu kayak di film-film itu. Saya lihat videonya itu ada rekamannya tuh, ya Allah. Tuh orang mabuk pakai mobil, berarti dia punya mobil, berarti dia punya uang buat hadir sana ya. Bahkan kalau mendengar penuturan orang yang pernah beli Homer itu nggak murah. Justru betapa banyak pelaku maksiat yang melakukan kemaksiatannya di kala sehat. Di kala sehat. Ujian ke lapangan seringkali lebih berbahaya dibanding kesempitan, teman-teman. Nah, tapi tidak kemudian itu menjadi
Kita takut kaya, ya bukan ya teman-temannya. Ya, kita kasih contoh nih terakhir. Kita tidak bisa memilih soal ujian, nggak bisa ya. Soal ujian itu udah Allah kasih. Kita aja kalau ujian dulu ujian nasional nggak bisa ya. Mau paket A, B, C kan udah dikasih ya sama petugasnya itu. Kamu paket A, paket B itu dulu zaman sekolah. Nggak bisa kita bilang seandainya saya kaya, seandainya saya sehat, pasti saya lebih taat. Belum tentu. Ya banyak orang yang besok saya kalau kaya saya mau sedekah. Wes saya lali ya kan. Wih, ini orang orang Palembang tahu nggak ini ya? Pakai Jawa bahasa Jawa. Udah kaya lupa. Banyak. Besok saya kalau udah punya uang sekian, saya mau hidup apa menyantuni anak yatim. Tapi saya udah punya uang lupa. Ya banyak hamba yang tertipu di kala ia lapang. Hati-hati sholat berantakan tapi harta melimpah. Hati-hati bener. Sholat sih sebenarnya yang paling ini ya. Paling banget sholat teman-teman. Kalau teman-teman sholat nunda sholat, panggilan sholat. Ya kalau Allah saja dia tunda, ya teman-teman. Allah kalau Allah saja ia tunda, apalagi Anda sebagai manusia. Tuh, Allah saja Tuhannya saja yang ngasih dia sehat, dia bisa kerja itu karena nikmatnya Allah. Dia aja bisa menunda panggilan Tuhannya, apalagi cuman kamu sebagai manusia. Itu mudah banget dia meremehkan manusia. Bisa ini udah kita bahas tentang istidraj ya. Tapi Allah beli figur Nabi Sulaiman untuk yang diuji dengan kelapangan agar tak sehina Korun ya. Korun ini kita tahu ceritanya. Tadi juga saya sepil di sebuah tulisan ringkas bahwa ya, kepada Daud anak bernama Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud ya. Ya, Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Dia adalah sebagai hamba, sungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Ya, tetap taat dan senantiasa bertaubat kembali kepada Allah apapun jenis ujiannya, apapun kondisinya. Nah, kalau kita dikasih kondisi lapang sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bukan hanya kaya ya, tapi punya segalanya dia. Tentaranya jin, manusia, semua itu tentara-tentara Nabi. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah berilah aku kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kepada manusia siapapun, baik sebelum dan setelahku. Jadi nggak ada kerajaan yang lebih megah dibanding ya, berikan aku kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kemegahannya kepada manusia siapapun. Nah, itu Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman digelari ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Awwab itu adalah tadi ya, meraih predikat awwab tadi yang saya share di grup. Yakni awwab itu adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Jikapun kita diberi kelapangan, kita sadar setiap kekayaan yang diberikan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kerja keras kita. Tapi emang Allah beri. Kalau kita memang diuji yang saat ini sedang diuji dengan kelapangan ya. Jadi tidak perlu bersedih. Kita punya contoh. Allah langsung kasih figurnya adalah Nabi Sulaiman. Tetap mulia Nabi Sulaiman dengan segala kekayaannya selama ia awab, kembali kepada Allah. Kemudian ada Nabi Yunus Nabi Ayub. Wahus biyadika dirsan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abadu innahu awwab. Sama nih. Ini di surat yang sama di surat Shad, beda ayat saja. Tapi bunyinya sama. Ni'mal abadu innahu awwab sama ya. Jadi gelarnya sama, sama-sama hamba terbaik, sama-sama kriterianya innahu awwab, yakni sama-sama kembali kepada Allah. Semua ini hazamin fadli, Rabbi. Ini semua pembelian Tuhanku. Awwab, kembali kepada Allah. Nah, Nabi Ayub kita tahu, Nabi Ayub itu diuji dengan sakit yang parah, kehilangan, ya kan, kemiskinan, bahkan istrinya meninggalkan. Ya, ini kan ayat ini tentang istrinya meninggalkan ya. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Ini mal abadu sebagai hamba. Istrinya kan ini ya karena nggak kuat merawat Nabi Ayub yang sakit-sakitan akhirnya pergi gitu, nggak merawat. Nah, lalu Nabi Nabi Ayub kan bernazar
besok kalau saya sembuh, saya akan pukul 100 kali. Cuman karena istrinya sudah meminta maaf, sudah bertobat, ya tapi Nabi Ayub tetap harus nazar. Nazarnya harus tetap dipenuhi, harus ditunaikan. Maka ya supaya 100 kali gimana? Rumput jumlahnya 100, kemudian dipukulkan. Nazarnya tetap tertunaikan. Ya insya Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini ada dua kondisi yang sangat kontras. Nabi Ayub dengan ujian yang sangat berat, kesempitan, ya, kehilangan, kemiskinan, sedangkan Nabi Sulaiman dengan kelapangan. Maka mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba yang bersandar ya, menjadi hamba yang tetap bersandar dikala kita sulit dan tetap taat dan patuh ketika kita senang. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin cukup untuk tadabbur pada malam hari ini. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Ini mungkin kalau Insya Allah, Ustaz. mau sesi tanya jawab boleh dulu Ustaz. Sebelum kita masuk ke Oh sesi ya, tahsin tadi ya. Sesi oh tahsin. ya. Oke teman-teman, kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Tadi insya Allah sudah dijabarkan cukup jelas ya berkaitan dengan ujian. Jadi saya juga notice ya mungkin kita ini yang hari ini barangkali justru merasa hidupnya tenang ya Ustaz ya. Tercukupi justru malah Iya. bisa jadi ujiannya datang Hmm. dari situ ya. Malah malah jadi Betul. ini ya terbias bisa jadi ya atau ya teralihkan mungkin ya fokus kita yang harusnya itu menghamba kepada Allah justru malah ya keasikan mengajar dunia mungkin kayak gitu ya Ustaz. Mungkin barangkali ini juga yang sering Iya, dirasakan Masya Allah. teman-teman yang hari ini mungkin sedang bekerja karena biasanya ujiannya seorang laki-laki ya Ustaz ya mungkin ya yang dia hampir Oh iya. seharian disibukkan oleh pekerjaan ya Masya Allah memang perlu memang Betul. agenda Betul. tahfi ini perlu banget sih Ustaz ya untuk mengingatkan kita kembali. Iya. Ya Masya Allah ini ada yang Betul, raise Masya nih Allah. Ibu Ismiati. Ibu Ismi itu ya, yang tadi dari Palembang ya. Allah Oh Ya, iya Allah. yang ya ya yang dari Palembang ini. Masya Silakan Allah. Ibu, Eh, Masya Allah. ya, saya kan eh, tadi kan masalah masalah ujian ya. Jadi masalah ujian itu di surat Al-Baqarah 155 bahwa kita ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, ini saya kedapatan diuji oleh Allah dengan jiwa. Anak saya 2 bulan yang lalu meninggal karena kecelakaan di Oh, kendaraan. Dia kerjanya di Jambi, di Sungai Penuh, di Muara Bungo dari Palembang. Terus saya kehilangan harta. Jadi dua saya diuji. Nah, jadi di sini eh, bahwa kita kalau mau masih hidup di dunia ini, ya kita memang harus diuji. Tapi kadang-kadang ya Ustadz, kita tuh kadang-kadang suka sedih, suka apa gimana ya, kayak kehilangan, suka ada. Tapi kita kembali lagi, kita lihat lagi di surat Al-Hadid juga ada itu Ustadz, 22 dengan 23 itu. iya, Eh, kayak Masya kayak Allah. sepertinya kita nggak nerima. Kita tahu kita itu sudah takdirnya, tapi masih suka di dalam hati. Apakah itu kita tuh termasuk orang yang sabar atau tidak, Ustadz? Karena masih ada rasa terbayang-bayang, sedih, langsung nyesek di dada itu. Nggak suka, suka nggak suka, duh kayak kayak berat. Pada awal-awalnya saya kuat, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga saya biasa, tapi di akhir-akhirnya saya suka nangis kayak kayak mau mau jerit kayak itu, tapi nggak keluar, tapi rasanya itu termasuk gak orang sabar atau saya nanti nggak dikasih sayang oleh Allah, saya takut Ustaz. Gimana Ustaz? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Semoga semoga Ananda diberikan husnul khotimah ya Bu ya. Amin amin Amin. Iya, ya Rabbal Mudah-mudahan amin, Allah amin. berikan kelapangan di
di tempat kuburnya, dilapangkan kuburnya. Semoga Ya, kelak bisa kembali berjumpa dengan Ananda di surganya Allah ya Ibu ya. Insya Allah. ya, amin. Amin, amin. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan Ananda husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin, amin, Alamin. ya Rabbal alamin. Ya, insya Allah. Namanya Nih, namanya Nurul Hidayah, Ustadz. Nurul Hidayah namanya. oh, Masya Allah. namanya namanya anaknya Ibu ya. Iya, insya Iya, Allah. namanya Nurul Hidayah. Dia kerja Hmm. di Balai POM Sungai Penuh, Balai POM Muaro Bungo. PNS ya Ustadz, baru 6 tahun, lagi kata orang Palembang tuh lagi karirnya lagi nanjak-nanjak bener, rumah tangganya sudah mulai apa? Sudah mulai sudah punya rumah, sudah tinggal tinggal menikmati, tapi takdirnya dia tidak bisa menikmatinya. Nah, itu berarti benar-benar kita ini maunya Allah, bukan maunya manusia. Jadi Insya kalau Allah. ingat itu Insya ya Allah. benar-benar maunya Allah, benar. Insya Allah, Ibu. Insya Allah. Yes. Semoga Allah kuatkan Bu ya. Allah Ya, lapangkan. Insya Allah. Kita Amin, amin. semoga senantiasa kita doakan pada Ananda juga. Insya Allah. Allah berikan tempat terbaik di sisinya Allah Subhanahu Wa amin. Taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, benar banget tadi sudah dijawab oleh Ibu sendiri ya. Hidup ini itu maunya Allah, bukan maunya kita ya Bu ya. Hidup Iya, ini inginnya Allah, bukan inginnya kita. Ya. iya, Jadi tadi karena kalau hidup hanya mengikuti inginnya kita, maka yang hadir adalah ketidakridhoan ya atas ketetapan yang Allah berikan. Tapi memang Ibu wajar. Tadi wajar banget Ibu kalau sedih mungkin seminggu, 2 minggu ya. Bahkan mungkin udah bertahun-tahun masih keinget Bu ya. Keinget wajah iya, Ananda, kebaikannya, Masya Allah. Tadi juga sudah disampaikan tentang wastamarot Bu ya. Tadi karirnya sedang naik-naiknya, ya diuji iya. ya. Buahnya tinggal dipetik, ternyata Allah panggil ya. Belum sempat dinikmati buahnya. Itu sudah Allah sampaikan memang ada ujian yang memang berupa hasil yang belum sempat kita nikmati ternyata Allah sudah panggil. Dan insya Allah tetap termasuk orang-orang yang bersabar Bu ya. Jadi memang sabar itu adalah bertahan Bu ya, bertahan. Bertahan dulu ya. Jadi setelah sabar itu memang nanti levelnya adalah ridho, nerima Bu ya. Tapi kan wajar. Makanya tadi ada hadis Rasulullah innamas sabar inda sadamatil ula. Ya, kesabaran itu pada dentuman pertama. Pasti ibu masih keinget banget dulu Bu ya. Ketika dikabari sang anak sudah wafat, pasti itu respon pertama itu pasti ibu masih ingat banget pasti. Gimana Iya. itu? Iya, Pak. Namanya mau rasa mau marah. Mungkin ya Allah kenapa harus saya itu, We? Kenapa harus anak saya gitu. Enggak, reaksinya saya waktu 2 bulan yang lalu tuh waktu dia kabar dia meninggal itu, saya shock aja, diem aja, nggak cuman Hmm, diem, terus nggak nangis sedikit pun nggak. Ada orang kan pada heran, nangis, shock aja. Saya masih bisa beresin rumah, siapin untuk orang datang, masih bisa. Bisa saya waktu-waktu itu. Pada orang pada heran kok nggak nangis. Tapi sudah 3 minggu, 4 minggu, sudah 40 hari, baru ada kerasahan sedih. Nah, semakin kesininya itu baru ada hmm, rasa sedih. Apa itu iya ibu apakah saya tahu. boleh? Apakah tapi kalau Betul. saya ingat-ingat cepat saya ngaji, cepat-cepat saya ngaji, Iya ya hilang. Masya Allah, Masya Ya, Allah. itu aja. Ya ibu, bener ibu Masya Allah. Wajar itu wajar banget ya tadi bahkan sekelas Bunda Maryam, wanita mulia, wanita paling mulia di muka bumi yang pernah lahir di bumi, itu bahkan bilang seandainya aku mati aja gitu kan. Kalau mending aku nggak usah diuji punya anak tanpa bapak ibaratnya gitu karena dicemooh dihina awalnya dipuji dicemooh dihina melahirkan anak tapi nggak punya bapak nggak ada bapaknya karena nggak bisa jelasin ke manusia karena manusia taunya kalau orang hamil harus ada yang menghamili tapi kan enggak. Iya, Iya itu tapi sekelas Bunda Maryam bilang seandainya aku mati aja itu bukan berarti Bunda Maryam nggak sabar ya Bu ya iya. sabar tidak tidak Sab- tidak mungkin
pasti benar, tapi sabar dan bertahan. Jadi emang pertama kali itu levelnya sabar dan bertahan Ibu. Karena Ya, karena kata ulama, segelap-gelapnya malam, segulita-gulitanya malam, fajar pasti datang Bu ya. Ya kan? Semal Segelap-gelapnya malam, pagi itu akan datang. Matahari itu akan datang, fajar itu datang untuk menyinari gelap itu tadi. Insya Allah, dan itu wajar Bu, sedih sekarang wajar, dan apalagi tadi Ibu sudah kalau ingat sedih langsung ngaji. Nah, berarti awab, langsung kembali ke Allah. Tadi kan kriterianya orang yang diuji adalah kalau ingin menjadi sebaik-baik hamba, dia harus awab syaratnya. Langsung ingat Allah, Ibu, langsung kembali ke Allah. Sedih, langsung ingat Allah. Oh ya, ini anak Allah. Karena sesulit-sulitnya takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah takdir terbaik yang sudah digariskan Allah kepada kita. Sulit, ya, berat, tapi insya Allah itu adalah yang terbaik Ibu. Insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah mengantarkan Ibu beserta keluarga menjadi nikmal abd, sebaik-baik hamba ya Bu ya. Amin. Amin rabbal amin, alamin. amin. So, ya, sabar Bu, sabar, Ya, dan memang nanti tahapan yang paling tinggi itu ridho, nerima. Ya, nerima itu memang nggak mudah. Ya, sekelas sekelas Bunda Maryam aja dia nggak langsung ridho sama ketetapan Allah. Kenapa saya harus punya anak tapi nggak pernah punya bapak gitu. Itu awalnya awalnya nggak ridho gitu. Awalnya cuma bisa sabar aja, awalnya belum ridho, tapi ketika Nabi Isa tumbuh menjadi nabi, bahkan ya, nabi-nabi yang mulia, ternyata Nabi Isa ini menjadi simbol kemuliaan bagi ibunya. Insya Allah ya, mudah-mudahan itu terjadi buat anak ibu Bu ya. Mudah-mudahan anak ibu adalah Amin, nanti kelak amin. menjadi simbol yang mengangkat derajat orang tuanya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin amin. Bu. Insya Allah. Amin, amin, ya Amin. rabbal Insya Allah. alamin. Kalau itu sudah nasihat buat saya sendiri Bu ya, karena saya belum pernah mengalami ujian seberat ibu, belum pernah Insya Allah. Jadi ini buat saya pribadi khususnya, dan buat ibu, mudah-mudahan Bu ya Allah kuatkan terus Bu, Amin. Allah lapangkan dada ibu Ya, Insya Allah, dan selalu menjadi hamba yang kembali ke Allah. Kalau lagi sedih, kembalinya ke Allah Bu ya. Jangan Ya, pernah amin. jangan pernah kembali kepada manusia Bu, karena Ya, manusia itu ya pokoknya kalau berharap pada karena puncak kekecewaan itu adalah berharap kepada manusia, kepada ya. manusia. Iya. ya, Selama ia manusia, pasti dia akan mengecewakan. Selama ia manusia, yang nggak pernah mengecewakan tuh hanya Allah Subhanahu oh, Wa Taala. Gitu ya Bu ya. Walau ta'ala bisawab, walau ta'ala bisawab. ya. Makasih Ustadz. Ya, Terima kasih, sama-sama Ibu. Masya Allah, sama-sama Ibu. ya. Semangat Ibu Ustadz, ya. gimana ya Masya ternyata Allah. kok Iya. Makasih. berat. Nah, karena tema-tema kita ini udah menggerus air mata ya, Ustadz. Masya Allah, Ustaz. Ya, Iya, saya iya, kira iya, berat memang Insya Allah ya. ya dengan sharing seperti itu akhirnya ya kita juga ini ya Ustaz ya ikut ikut merasakan ya Ustaz ya bagaimana Betul, ketika betul. Allah itu memberikan ujian kepada kita itu memang ya levelnya bisa jadi berat bagi kita gitu. Tapi Hmm, selama ini kita juga tahu bahwasanya ya Allah itu memberikan ujian kepada kita itu ya tidak akan melebihi dari kemampuan kita kan begitu nggak Ustaz ya. Artinya betul. saya Lah, kira sorry, Ustadz. ibu i- iya ibu ini Ibu Ismiati ini salah satu pilihan ya yang Allah berikan amanah ya Allah. ataupun ujian yang cukup besar yang barangkali mungkin saya sendiri pun mungkin tidak mampu melampaui itu. Tapi Masya Allah, Ibu sangat luar biasa juga. Jadi semoga ya putri atau putranya Ibu itu tadi bisa mendapatkan tempat terbaik ya Bu ya. Dan tetap sabar Ya, untuk kita semuanya. amin. Ya, amin Amin. amin. Betul, betul. Makasih. Amin. Amin. Ya Iya Ustadz, Ustaz, hamba Masya Makasih. Allah. pilihan beliau. Insya Allah. Beliau Ah, beliau hamba pilihan sebenarnya. Masya Karena Allah. ya, karena ya Maryam pun cuma pilihan. Gak ada Iya, wanita yang diuji seperti Bunda Maryam di muka bumi ini ya. Punya Iya. anak tapi nggak punya suami. Itu hanya Bunda Maryam, dan namanya harum sampai sekarang. Menjadi wanita paling mulia sejagat Iya. raya, bahkan ya. Bukan bukan lagi ini, bukan sekedar mulia biasa, tapi mulia sejagat raya. Karena ujiannya nggak biasa Ibu. Karena ujiannya nggak biasa. Karena ujiannya nggak biasa. Ujiannya berat. Insya Allah. Insya Allah. Barakallahu barakallahu fik ya Bu.
Semoga senantiasa Iya. Allah berkahi ibu beserta keluarga ibu ya. Ya, amin, amin. Makasih Ustadz. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik, Baik teman-teman semua, barangkali ada lagi mungkin yang mau sharing atau mau bertanya kepada Ustadz Akbar, eh, atau baik. men-sharingkan mungkin barangkali materi kita malam hari ini. Nah ini Mas Intinya Farid sesuai nih. yang Mas Farid ngidupin kamera. Ini sesuai ini nih ya. Tadi saya belum menyampaikan ini nih. Bahasa cintanya Allah yang seringkali Oh iya, kita gagal memahaminya. Jadi Masya Allah. musibah itu Ya, Ustadz. sebenarnya musibah itu adalah bahasa cinta Allah yang sering kita gagal memahaminya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu sebenarnya musibah itu ujian itu bahasa cintanya Allah. Tapi kita kebanyakan manusia itu gagal memahaminya. Ya tadi seandainya kenapa harus saya, kok bukan orang lain gitu. Nah, itu soal. Tapi ini memang kata-kata ini bukan pemanis ya, bukan sekedar pemanis, tapi memang ini penguat buat kita, menjadikan kita kembali mengenal Rob kita, bahwasanya Allah itu cinta sama hambanya, cinta banget sama hambanya. Kalau manusia itu bisa ninggalin kita, mau sesayang apapun, kalau kita melakukan kesalahan, bisa jadi dia berbalik menjadi orang yang paling membenci. Itu manusia. Tapi Allah seburuk-buruknya kita tergelincir, itu Allah selalu buka pintu maaf insya Allah. Selama kita mau awab, tadi langsung awab, langsung kembali kepada Allah. Tergelincir, ya udah langsung balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kalau fikum. Kayaknya cukup Ustaz ya. Iya Ustadz. Gak ada yang mau ya. Gak ada yang lagi nih insya Allah. Nah, iya. Oke, Lanjut sesi nih Ustadz. oke, kalau tidak, kayaknya nggak ada lagi yang mau tanya. Baik, kita next stasi nih Ustaz ya. Ya boleh Ustadz. Sesi belakang belakang sesi terakhir ada nih Ustaz. Udah tanya jawabnya malah Eh, duluan ya. Ya usah apa-apa lah. Tinggal ditukar aja deh. nggak apa mengalir aja Ustadz. Nanti 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 sesi akhir nanti pokoknya tadi belum sempat diskusi. Pokoknya tadi monggo ya Ustaz Munir ya. Nanti saya biar Ustaz Munir aja. Iya nggak apa-apa Ustadz. Oke, teman-teman ngalir dulu aja saat ini ya karena perdana. Iya, 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 benar Ya, Ustadz. insya Allah. Ya, insya Allah. Makasih Ibu, makasih tadi buat Ibu Ismi, insya Allah. Semangat beliau. Padahal ini udah malam banget ini. Beliau masih semangat menyimak dan Masya Allah. beliau usianya sudah melampaui kita tapi beliau masih semangat Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu ya. 63. Masya Allah sehat ya Ibu. Insya Allah semoga ilmunya barokah Bu ya. Ilmu barokah, umur barokah ya Bu ya. Amin. Ya, amin. Allah. Amin, amin, amin. Amin. Baik teman-teman semuanya. Kita mau tahsin dulu ya. Jadi memang kan tagline kita ya Quran itu membenahi apa? Membenahi huruf demi huruf hingga Al-Quran memandu dan membenahi kehidupan kita ya Insya Allah. Jadi kita dimulai dari membenahi huruf demi huruf, kita perbaiki kefasihannya. Semua mudah-mudahan Quran ini juga kelak membenahi kehidupan kita ya, merapikan kehidupan kita yang mungkin berantakan ini. Ini boleh boleh buka mikrofon ya. Jadi kita tahsinnya surah Sot tadi yang udah kita bahas di Tadabbur tentang kisah Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan kisah Nabi Ayub ya. Tapi ini nanti mungkin nggak Ya. lama-lama lah, 15 menit. Saya mulai dari isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu أعوذ بالله من billahi الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Oke, baik teman-teman, salah teman-teman ya, mohon maaf. Ini baterai saya lemah. Ya, lemah. Wa wahabna li Daud Sulaiman innahu awwab. Oke, kurang gede nggak sih? Enggak. Tulisan, tulisan cukup besar ya, Al-Qur'annya ya, teman-teman. Aman ya, Ini Ustaz ya? cukup jelas Ustaz. Ya ya. Nanti bisa dibesarin ya, saya juga nggak terlalu tahu nih ngebesarin gimana nih. Di zoom di titik tiga itu ya Ustaz. Titik tiga sebelah kiri itu. Mana saat ini? Iya. Kiri. Oh, kanan ding maksudnya. Waduh. Kanan Ustaz. Ini Kanan Ustaz. kanan bener. Iya 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 bener. Itu udah bawah itu kan ada zoom. Ada 100 Oh iya atasnya. benar. Nah, itu. Iya benar. Thank you Ustaz. Insyaallah. Tapi kayaknya ketutupan ini ya Ustaz ya. Dashboardnya zoom ya Apa? kayaknya. Apanya? Tampilannya di sini ada ketutupan dashboardnya zoom gitu. Kayaknya di tampilannya Antum ini ada dashboardnya ya di atas ini. Nah itu yang dipindah itu. Oh, iya ya, kok bisa nutup ya? Iya ini apa? Gambar para peserta ya. Kayaknya apa gara-gara full screen ya? Biasanya nggak gitu sih Ustaz ya. Biasanya aman ya? Biasanya aman sih. Biasanya aman. Iya nih tumben banget. Bisa lah, rapopo Atau lah Ustaz. mungkin Mana Ustaz? ya masih ya. Sama ya biasanya ya Ustaz ya. Cara share-nya ya. Iya baru kali. Mungkin coba Mm. coba yang ini Ustaz, jendela aplikasinya Ustaz, bukan seluruh layar. Oh, ininya pas nge-share-nya ya. Jadi iya, jadi cuma di apa ini Chrome ya, di browsernya aja coba. Ini kali ya. Eh, Itu kan di bawahnya kayaknya ada pilihan jendela aplikasi itu ya. oh, ini, ini masih Ustaz ya? Sama, iya Ustaz. Tapi masih sama sih, nggak apa-apa sih teman, udah jelas. Coba nanti nanti Oh, aja baik. mungkin setelah ini di. Iya iya iya. Ya, tumben banget nih. Saya juga bingung nih. Ya, lanjut lanjut. Atau buka Quran masing-masing ya. Surah Siap. Shot ayat 30. Wa wahabna wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Yuk, silakan boleh yang mau baca ya, silakan. Ya. Wahid Isnani Salasa, silakan. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Masya Allah. Ya Wa di sini, wahana li Dawud Sulaiman. iya di sini ada wow ya teman-teman, wow dengan doma terbalik ya. Karena ini standarnya mushaf standar Dua Indonesia. harokat. Ya dibaca dua harokat dengan doma terbalik, dengan doma Ya. terbalik. Mm-mm. Wa Kalau di mushaf wah- Madinah gimana? Kalau di mushaf Madinah, mushaf Madinah begini. Aduh, kok aneh banget ya. Ada wow kecil ya. Nah, Oh ya. nah, wow kecil. Kalau mushaf Madinah pakainya wow kecil. Dawudah. Karena memang Dawud itu penulisannya itu memang nggak wownya cuma satu, tapi bacanya panjang, ya kan? Dawud bacanya gitu. Kalau penulisannya wownya cuma satu, harusnya tulisan wownya dua. Wow wa Dawud Dawud. Nah sini wow sukun, tapi wow sukun ini secara penulisan bahasa Arab ini mau nggak ada. Jadi memang ada bahasa Arab yang dia itu dibaca panjang meskipun nggak ada huruf matnya. Nah, kalau kita nulis bahasa Arab Dawud ya begini aja. Tapi orang Arab baca Dawud itu mesti panjang. Tapi karena ini Quran, ya kan? Karena ini Dawud. kaitannya Quran,
Karena Quran itu tetap harus ditulis. Gimana caranya? Makanya ini maksudnya adalah dobet ya. Nah, maksudnya dobet. Bukan rosem. Ah, malah ke sana nih, makin berat ya. Nah, balik dulu ke sini. Terlalu detail itu. Ya, kita tasin dulu ya nanti malah malah ke rosem sama dobet. Sekali Oh, lagi ya. Ini baknya kita kol-kola. Sulaiman ini mat arif disukun ya. Mat arif. Ya mat arif. Nah, nanti bacanya empat aja, empat harokat aja. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Silakan. wah, ووهبنا لداود سليمان. Ya, kemudian habe ya, habe. Kalau itu ringan aja. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Coba Ustaz, hab, Ustaz Munir dulu Ustaz. Tolong Ustaz, baca Ustaz. Wa wahabna. Baik. ووهبنا لداود سليمان. Ini berhubung ada yang menghidupkan kamera nih, saya menyapa dulu lah. Menyapa Mas Wahyu. Mas Wahyu boleh? Saya minta suaranya. Gak lama kita gak ngaji bareng nih. Udah lama gak dengar suaranya nih. Ya Mas. Oh, benar. ووهبنا لداود سليمان. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mas Farid boleh Mas Farid? ووهبنا لداود سليمان. Masya Allah. Ibu boleh Ibu Ismi. Kamu oh ikut iya, baca. ya, Ya. ya, ya. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Masih salah Ustaz? Masya Allah. Bagus Ibu. Oh Jelas, ya. jelas Ibu, jelas, jelas, jelas. Ya. Bagus Bu, bagus. Masya Allah. Nah, Masya Allah ini untuk untuk 63 tahun ini udah masih masih keren banget teman-teman. Masya Allah. Kita ini masih kita kan masih under 30 semua ya. Under 30. Tusan Munir under 30 ya. Mas Arif Farid, Insya Allah. Kata kalah kita nih teman-teman. Beliau nih semangatnya. Insya Allah. Luar biasa. Ada lagi nih teman-teman yang mau nyoba. Oke, nanti boleh ini ya. Arafin Pokoknya Yusuf. yang yang terlihat wajahnya nanti saya panggil lah. Itu kan kemudian dimatiin nih. Nanti boleh. Boleh banget. Tapi kalau memang lagi sibuk boleh. Ya, kadang kita nggak tahu ya. Ya, Pengen tetap nyimak ya. tapi ternyata di kendaraan. Boleh banget. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Zoom ini. Lanjut. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini juga sama awwab ya teman-teman. Awwab juga sama nih. Mat arif disukun ya. Selama sukunnya karena wakof ya. Selama sukunnya karena wakof. Dan mbaknya kita kolkolahkan. Jadi wanya panjang 4 harokat. Kemudian kita kolkolahkan. Innahu. Nah ini innahu. Ya, inna. mat. Ya kalau mau disebut matnya ini mat. Mat apa coba? Mat silah ya. Mat silah yang Matsilah tahu. kubro. Kenapa mat silah? Karena hu. Karena itu adalah domir. Domir ya. Ya, Jadi panjang 2 harokat pada hak domir itu namanya mat silah yang sugro atau kecil. Tapi kalau dia ada benderanya ini jadi panjang. Itu betul. panjang ya. Betul pandangnya menjadi 4 Ya, atau 5 harokat setara dengan mas jaiz munfasil ya. Tapi In, secara nama dia namanya mat silah mohon maaf. Mat silah yang kubroh ya atau mat silah tawilah yang panjang. Maka kita bacanya panjang. Ni'mal abdu innahu awwab ya. Paling penting au. Waw tasydid ditekan, pastikan jelas wah, sangat jelas penekanannya di wah, sana. au, Awwa ya awwab. Kemudian dikolkolkan. ab, Kemudian ain ya, ain ini. Ini ni, ain punya sifat ya. Ain punya sifat tawasud ni, atau bainiyah. Jadi ngalir
sedikit aja. Nia, nia ya. Ni, ni, Ni'mal, ni'mal. Nah, insya Allah gitu ya. Ini kita ni, diwasal aja, diwasal dulu nih. Nanti kalau di wakaf ab, ada nih, nanti ada caranya ya, cara wakaf di abad. ab, Ni'mal ya. Ni'mal abdu innahu awwab. Iya, gitu insya Allah. Boleh, boleh. Dari siapa dulu nih? Thank you. Masya Allah. Dari Mas Wahyu deh, saya minta tolong Mas Wahyu. ya, Ni'mal abdu innahu ni, awwab. Iya, ni, ab, Samnir, minta tolong in, Samnir. Nikmal, Ustadz. Adol. Ni'mal abdu innahu awwab. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh Ibu, Wismi. oh ya, Ni'mat. ni'mal abdu innahu awwab. Iya, Masya Gimana Allah ya. Ustaz? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bagus ya, ya. Saat melihat Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah, Insya Allah, bagus. Jelas banget Bu, sangat bagus, bagus Insya Allah. Alhamdulillah. Ni'mal abul inam. Insya Allah. Baik, ada lagi. Terima kasih Bu, sudah Insya Allah sudah ikut membacakan. Ada lagi teman-teman yang mau baca? Nggak ada ya? Nanti boleh angkat tangan yang mau ikut baca. Nah, ni'mal abadu. Tadi kita bacanya dengan terakhir ya ini. Ini satu ayat aja nih. Satu ayat aja nih. Ab- Nah, ini in, karena di sini ada apa nih? Ini ada namanya al-waqfu al-aula ya. Al-waqfu Ya. al-aula ya. Al-waqfu al-aula lah. Maksudnya apa? Berhenti lebih utama ya. Karena konteksnya ini dari artinya dia adalah sebaik-baik hamba titik innahu awwab. Sungguhnya dia sangat taat. Nah, atau kemana? Taat di sini terjemahkan yang taat ya. Taat ya. Walaupun bisa diterjemahkan dengan kembali, teman-teman. Nah, sebenarnya ini secara ini lambang lambang wakofnya, tanda wakofnya, alamatul wakfinya itu adalah berhenti lebih utama. Cuman yang kalau berhenti gimana nih bacanya? Ya kan? Biasanya orang menghindar ya. Menghindar berhenti di sini nih. Wah, napasnya masih panjang gitu kan. Dan susah juga berhenti di situ ya. Insya Allah. Insya Allah ini mungkin yang udah belajar lama nih Mas Wahyu ya kan. Ustaz Munir nih, Insya Allah. Mungkin kalau dikaji nih, saya tanya pasti lebih mirip puzzle nih dibanding harus berhenti ya kan. Yang Alhamdulillah. udah biasa kaji aja, wah susah ini. Lebih baik lanjut lah, Insya Allah. iya, sama-sama ini huruf ini. Huruf Dan ini kolagala. hurufnya sama-sama huruf qalqalah. Iya, Abd kokola ya. semua. Aduh, iya. Iya, Ya, nih, abd, abd, ad, abd, ad, abd ya. Susah. ab, Ni'mal abd. Karena qalqalah iya, semua susah. Ini jangan abd, ni'mal abd salah ya. Abd, abd ya. Sulit, sulit tapi memang ni'mal abd. Abd sulit sulit ya wes disambung wae bacanya di wasal aja sulit sulit emang itu karena dua-duanya kol-kolah begitu ya teman-teman insyaallah ini ab, Quran inilah bacaan Quran insyaallah ya yang dia diatur sedemikian rupa ya teratur ya. Karena memang hakikatnya Quran ini adalah mengatur mengatur tidak hanya mengatur cara kita ngucapin karena memang juga Quran akan yang mengatur kehidupan kita ya dimulai dengan kita membenahi tahsin tadabur hafalan nah itu semuanya kebaikan jadi kita memang spiritnya ke sana teman-teman tahfi circle di sini jadi tidak ada lagi ada pertanyaan Kakak, Quran itu yang penting kan paham nggak boleh itu nggak ada babnya yang penting paham itu tidak berlaku untuk Quran itu Quran kan yang penting paham yang penting niatnya kan bener niatnya bener nggak bisa ya nggak cukup dengan niat ibadah harus harus prakteknya harus berilmu nggak bisa ya ini huruf ain ada sifat tawasud
ba ada kolkola, dal juga kalau sukun kolkola. Ini panjangnya mat sila sugro 5 harokat. Ini ada aturannya semuanya. Lidah, matobi'i 2 harokat ya. Ba kolkola. Sulaiman, mat arid di sukun man 2, 4 atau 6. Kita biasanya ambil yang pertengahan 4 harokat. Nah itu sudah diatur sedemikian rupa supaya kita mulai dari langkah-langkah kecil tahsin ya harus paham juga Qurannya, bacanya benar, paham juga iya, yaitu kebaikan, jadi tidak perlu dibenturkan. Kadang gitu ya, lebih baik lebih baik ini apa, baca banyak, lebih baik itu hafal daripada baca banyak-banyak ya. Yang benar tuh lebih baik baca banyak, hafal hafal banyak, paham banyak kayak itu ya. Jadi tidak perlu dibentuk tuh. Semampunya kita. Kalau memang mampunya sedikit, jangan di jangan disingkirkan yang lainnya. Ya baca tetap baca dengan bacaan yang terbaik, hafal, hafalkan semampu yang kita mampu dan pahami. Kalau memang kalau memang memahami Quran dengan bahasa Arab, ya mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab dengan porsi masing-masing ya. Ya kalau memang punya waktunya cuma seminggu sekali belajar, ya kita belajarnya seminggu sekali. Ya kan hari ini kita belajar seminggu sekali ya, teman-teman. Nggak ada yang salah, Ya. nggak ada yang "Wah, masa belajar cuma seminggu sekali ya." Daripada nggak sama sekali, gitu. Kalau bisanya cuma seminggu sekali nggak ada masalah. Karena kalau setiap hari, berat juga ya, berat juga ini. Yang ngajar juga berat, yang peserta juga berat. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kira-kira itu teman-teman apa ya gambaran tahsin ya, insyaallah tahsin tadabbur. Karena memang kalau memang nanti insya Allah ya banyak peminatnya untuk saya pengen tahsin saat insya Allah siap nih udah pada siap insya Allah ada Ustaz Munir ada Mas Wahyu kan ada Mas Farid. Pokoknya nih teman-teman pengajar Pondok Quran nih Madiun nih saya tinggal tunjuk aja nih teman-teman beliau nih saya tunjuk aja nih beliau gantian gantian nanti saya tadi Senin jadi setiap Selasa saat mungkin gambarannya saya Selasa itu ada bu nanti saya tahsin saya kan nanti dikelompokin kecil-kecil misal misal memang nanti minat ya kelompokin kecil-kecil Ya. 3 orang 4 orang nanti ada mentornya jadi materinya sudah saya sampaikan di misal tahsinnya tadi ini surah ini dan nanti bisa jam jam apa jam talakinya lebih banyak dan bisa satu-satu saya semua kalau memang nanti ya rencananya begitu teman-teman ya tapi kalau ini belum ya kita ini dulu kita jalani dulu dia Kamis ini ya semoga Allah bimbing kita semuanya. Terima kasih. Cukup Ustaz Amin, mungkin dari amin, saya ya Ustaz. Pak. Nanti saya derek Ustaz Munir nih selanjutnya nih. Wallahu ta'ala Oh, bishawab teman-teman terima kasih sudah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf atas segala khilafnya. Soalnya saya tetap di sini. Saya nanti hadir kita kalau misalnya ada sesi-sesi yang lainnya. Terima kasih. ya Ustaz. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Akbar sudah membersamai tadi di beberapa menit untuk kita bisa tadabbur Quran, kemudian juga ya sedikit kita bisa melakukan tahsin dan talaki ya, insya Allah. Jadi memang teman-teman semua spirit kita di Tahfi Circle ini pengennya memang seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya sekedar tahsinya dapat, tapi juga makna tadabburnya dapat, atau juga tidak sekedar tadabburnya dapat, tapi juga tahsinya dapat. Dan bahkan nanti bisa talaki dan Ustaz Akbar. Dan tadi juga Ustaz Akbar sudah menyampaikan bahwasanya barangkali nanti ke depan kalau misalnya memang teman-teman juga berminat untuk belajar tahsin, karena memang awalnya dibentuk tahsin virtual itu memang ya untuk kelas tahsin sebenarnya, agar nanti kita bisa memfasilitasi teman-teman semuanya kalau misalnya ingin mengkoreksikan bacaan ataupun memperbaiki bacaan Qurannya sehingga bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya mungkin di dekat rumahnya ataupun di dekat lokasinya belum ada guru yang bisa dijangkau, ya insya Allah nanti kami akan siap memfasilitasi seperti itu. Mungkin untuk sesi malam hari ini tidak panjang dulu ya Ustadz ya. Mungkin ini juga harusnya sudah selesai sih. Jadi kalau dari saya Iya iya tidak benar. banyak yang bisa ditambahkan.
Eh, Mungkin apa ya, mengingatkan saja teman-teman sekalian bahwasanya program ini akan insya Allah akan tetap kita lanjutkan nanti jika Allah izinkan kita akan agendakan setiap pekan ya. Jadi nanti setiap hari Kamis pekan depan insya Allah nanti kita akan adakan lagi dengan tema yang berbeda. Temanya apa nanti insya Allah akan menyusul ya. Nanti biar biar surprise ya, biar jadi kejutan untuk kita ya. Dan kita berharap nanti tema-temanya itu juga relevan dengan kehidupan kita sehingga saya kira nanti bisa bisa langsung diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu teman-teman sekalian dan kami mohon supportnya bagi teman-teman yang barangkali hari ini sudah hadir untuk juga berkenan men-share ya, membagikan ilmu dan juga mungkin informasi kelas ini barangkali kalau eh, teman-teman semua merasa kelas ini bermanfaat dan tentunya semakin banyak peserta, semakin banyak yang berpartisipasi, semakin menambah semangat untuk terutama kita yang membuat program agar terus nanti bisa istiqomah ke depan dan juga tentunya bisa menjadi semangat kita semua untuk belajar Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah nanti jumpa lagi kita di pekan yang akan datang. Nanti untuk temanya akan saya kabarin. Dan nanti mungkin ini ya Ustadz ya. Saya pengennya sebenarnya dari ada resume materi yang barangkali nanti mungkin ada quotes yang tadi menarik ya. Beberapa saya mencatat ya. Nanti mungkin akan bisa kita bikinkan flyer untuk bisa kita share lah untuk jadi bahan nasihat untuk kita sendiri dan juga untuk kita syiarkan ke ya orang-orang terdekat kita yang ada di story, di WhatsApp, di status kayak gitu ya. Nanti harapannya seperti itu. Jadi biar ya, ilmunya tidak cukup di kita saja, cuman juga bisa sampai ke orang lain dan bahkan nanti teman-teman yang lain bisa tertarik juga nih untuk ikut di sini. Dan tentunya teman-teman semua program ini kita selenggarakan gratis ya, tidak dipungut biaya apapun dan tidak ada syarat apapun. Jadi teman-teman bisa untuk ya join lah. Insya Allah dengan fasilitas dengan kemudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tentunya program ini perlu support dari teman-teman semua. Barangkali nanti juga misalnya ada di antara teman-teman semua yang berkenan untuk berdonasi. Misalnya kita juga ada ya nanti yayasan yang menaungi terkait infak dan lain-lain. Tentunya akan kita gunakan 100% untuk operasional Tahfiz Circle ini. Mungkin barangkali itu dulu untuk Ya, program Masya malam Allah. hari ini. Kita akan coba benahi lagi ya Ustadz ya. Nanti barangkali ada beberapa evaluasi yang Hmm. perlu kita sempurnakan. Dan saya sih berharapnya ke Hmm. depan tuh kita bikin lebih asik ya. Mungkin nanti barangkali ada giveaway, ada giveaway yang Ya. bisa kita bagikan ke teman-teman semua yang hadirin di sini. Ya sehingga itu juga bisa menambah apa ya semangat gitu ya Ustadz ya. Atau bahkan apa ya program-program yang menarik lainnya gitu ya Ustadz ya. Ah, baik itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Semoga ilmu yang bisa kita terima malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat. Tetaplah menjadi manusia yang terus menghamba kepada Allah ya. Baik itu dalam keadaan luang maupun sempit. Tentunya semuanya akan mengalami ujian dan seseorang yang menerima ujian itu cara terbaiknya adalah sabar dan menetap seperti itu saya kira apa yang disampaikan Ustaz Akbar tadi dan kita harus meyakini bahwasanya ujian itu adalah sebaik-baiknya takdir yang Allah berikan kepada kita. Baik, sekian dari saya. Mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Jumpa lagi kita di pekan depan. Tetap pantau grup dan nanti bisa mengundang teman-teman yang lain, saudara-saudaranya, keluarganya bisa masuk ke grup juga. Karena grupnya kita bikin terbuka ya. Jadi teman-teman semua bisa ambil linknya dan lain-lain untuk itu. Baik, mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Saya selaku host undur diri, mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Insya Allah sehat-sehat Bu. Sehat selalu. Amin. Insya Allah. Ustaz. Amin, Bu. Silakan Ibu. Insya Allah. Insya tutup Tapi nanti nggih. boleh Mari. ditulis aja mungkin. Ya. Ustaz, Ayo Ustaz. kalau ada teman-teman yang ingin
membagikan insight-nya. Oh iya, siap siap Ustaz. Nah, izin ya, maksudnya nanti boleh ditulis di grup aja. Karena Oh kan iya, pada ya mungkin kalau mau ini. Ya ya monggo nanti mungkin teman-teman ada. yang mau ini. Ah, Nah, ya Ustaz, siap siap. gitu saat ya. Monggo, ya. Satu tuh Barangkali ya Ustaz ya. barangkali ada yang Jazakallah khair. iya ya, insyaallah. Terima kasih Ustaz Munir, Ustaz Mas Wahyu Mas Ustaz. semuanya.